ini, kami dari kelompok 3 sub 1 angkatan 31 Latsar CPNS 2026 akan mempresentasikan materi mengenai implementasi Astacita dalam peningkatan kualitas SDM imigrasi untuk mengatasi hambatan digital dan penegakan tata tertib. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Adinda Safira Rehana yang akan bertindak sebagai moderator sekaligus pembicara pertama. Kemudian ada rekan-rekan saya, Yuda Pratama, Zainal Abidin, Ahmad Syauki, dan Ahmad Cikra. Sebagai gambaran awal latar belakang yang pertama, ada amanat utama Astacita 4, yaitu komitmen nasional untuk memperkuat pembangunan SDM, sains dan teknologi sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern. Kemudian yang kedua, akselerasi sistem keimigrasian, yaitu kantor imigrasi dituntut untuk terus bertransformasi melalui digitalisasi sistem pelayanan publik dan penguatan penegakan hukum di pintu gerbang negara. Yang ketiga, tantangan kapasitas SDM, yaitu fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa pesatnya peluncuran sistem digital dan standarisasi aturan belum sepenuhnya diimbangi oleh pemerataan kompetensi teknis serta kesiapan mental petugas. Dan yang terakhir, risiko benturan kepentingan, yaitu ketidaksiapan SDM dalam mengelola dinamika pelayanan dan kendala sistem di lapangan dapat menciptakan celah ketidakpastian yang rawan memicu terjadinya pelanggaran integritas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, untuk slide selanjutnya terkait fokus tema yaitu isu keimigrasian yang terkait dengan Astacita keempat. Astacita keempat menekankan penguatan pembangunan sumber daya manusia atau SDM, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguasaan teknologi dan inovasi. Dalam konteks keimigrasian, hal ini sangat relevan karena pelayanan imigrasi semakin berbasis digital dan menuntut SDM yang profesional dan adaptif. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah isu seperti antrian M-Paspor yang tidak sesuai jadwal, kemudian kendala penggunaan aplikasi layanan digital seperti All Indonesia, serta tantangan kedisiplinan di tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI. Permasalahan ini menunjukkan masih adanya kesenjangan literasi digital dan kesiapan SDM, baik dari petugas maupun masyarakat yang berkunjung ke kantor imigrasi. Nah, oleh karena itu, isu-isu keimigrasian tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mendukung Astacita yang keempat, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM dalam transformasi pelayanan publik yang berbasis teknologi. Baik, yaitu selanjutnya beberapa isu dalam pelayanan keimigrasian yang berkaitan dengan penguatan sumber daya manusia dan transformasi digital, yaitu yang pertama terbatasnya kuota M-Paspor. Jadi setiap Kanim itu sangat terbatas kuota M-Paspornya sehingga tidak memenuhi kebutuhan dari pemohon paspor. Yang kedua, yaitu ketidaksesuaian jadwal antrian M-Paspor. Banyak pemohon yang datang tidak sesuai dengan jadwal antriannya, tidak sesuai dengan jadwal yang ada di M-Paspor. Jadi foto dan wawancaranya juga tidak sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, yaitu gangguan pada aplikasi layanan keimigrasian. Layanan keimigrasian seperti e-visa, M-Paspor, dan lain-lain sering terjadi gangguan jaringan, sering terjadi maintenance, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu ketidaktertiban di tempat pemeriksaan imigrasi. Banyak orang yang datang ke tempat pemeriksaan imigrasi menggunakan topi, menggunakan kacamata, dan mengambil foto dan video di tempat pemeriksaan imigrasi. Ini tidak diperbolehkan. Yang kelima, yaitu rendahnya pengetahuan untuk pengisian aplikasi All Indonesia. Banyak wisatawan yang berkunjung ke Indonesia tidak diberikan arahan, tidak diberikan pengetahuan terkait pengisian aplikasi All Indonesia, sehingga wisatawan tidak mengisi pengisian aplikasi All Indonesia. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kami menganalisis permasalahan dengan metode APKL, aktual, problematik, kemudian kekhalayakan, dan layak. Dari 5 masalah ini ada beberapa. Yang pertama, kuota M-Paspor yang sedikit, dari APKL-nya keterangannya tidak memenuhi syarat. Kemudian masalah yang kedua, antrian M-Paspor yang terkadang tidak sesuai jam kedatangan.
keterangan APKL-nya memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, gangguan aplikasi. Untuk keterangan APKL-nya tidak memenuhi syarat. Yang keempat, permasalahan tata tertib di tempat pemeriksaan. Untuk APKL-nya keterangannya memenuhi syarat. Dan yang kelima, keluhan belum mengisi aplikasi All Indonesia. Untuk keterangan APKL-nya memenuhi syarat. Kemudian selanjutnya kami akan melakukan scoring dengan metode USG. Dari kelima masalah isu tersebut, kami mendapatkan tiga masalah yang memiliki total nilai yang kami angkat. Yang pertama adalah antrian M-Paspor yang terkadang tidak sesuai jam kedatangan dengan total 14 poin. Kemudian yang kedua, permasalahan tata tertib di tempat pemeriksaan imigrasi, yaitu dengan 15 poin. Dan yang ketiga adalah keluhan belum mengisi aplikasi All Indonesia dengan poin 13. Baik, berdasarkan hal yang tadi disebutkan, maka kami memberikan alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu dengan isu masalah antrian M-Paspor yang terkadang tidak sesuai jam kedatangan, yang dimana kami temukan akar permasalahannya adalah disiplin pemohon yang rendah dan pengaturan antrean belum optimal. Lalu untuk alternatif pemecahan masalahnya, kami menawarkan untuk penegakan jadwal kedatangan bagi pemohon, lalu memberikan sistem reminder otomatis dan juga edukasi kepatuhan layanan. Yang dimana pada masalah yang pertama ini berkaitan dengan asa cita keempat, yaitu penguatan SDM masyarakat dalam disiplin dan juga dalam pemanfaatan layanan digital. Lalu untuk isu masalah yang kedua yaitu permasalahan tata tertib di tempat pemeriksaan imigrasi, yang dimana kami temukan akar permasalahannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata tertib tempat pemeriksaan imigrasi dan disiplin pengguna jasa. Dan kami menawarkan alternatif pemecahan masalah yaitu dengan cara penambahan petugas, peningkatan sosialisasi mengenai tata tertib dan SOP tempat pemeriksaan imigrasi. Yang dimana pada masalah yang kedua ini berkaitan dengan asa cita keempat yaitu peningkatan kualitas SDM melalui edukasi dan pembiasaan tertib layanan publik. Lalu yang ketiga yaitu keluhan belum mengisi aplikasi All Indonesia, yang dimana akar permasalahannya kami temukan yaitu kurangnya literasi penumpang yang ingin datang ke Indonesia mengenai aplikasi All Indonesia, serta kurang masifnya sosialisasi mengenai aplikasi tersebut. Yang dimana alternatif pemecahan masalahnya kami tawarkan yaitu memasifkan sosialisasi penggunaan All Indonesia, membuat panduan digital sederhana tentang All Indonesia, serta meningkatkan kemampuan petugas imigrasi dalam memberikan pelayanan langsung kepada kelompok rentan, khususnya lansia yang tidak dapat menggunakan handphone melalui pendampingan pengisian aplikasi secara humanis dan responsif. Yang dimana masalah ketiga ini berkaitan dengan peningkatan literasi digital masyarakat sebagai penguatan dari SDM. Demikian paparan mengenai isu keimigrasian yang kami angkat. Permasalahan yang ada menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, literasi digital, serta optimalisasi pelayanan berbasis teknologi di lingkungan keimigrasian. Melalui penguatan tersebut diharapkan pelayanan keimigrasian dapat semakin tertib, efektif, dan adaptif, sejalan dengan arah asa cita keempat dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing. Sekian dari kami kelompok 3 sub 1, terima kasih.